Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Tentunya tetap bersama saya, Evelyn, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan di episode ke-13 kita kali ini, kita akan membahas kepada Sobat Sehat RSSA semuanya terkait kanker tulang dalam rangka memperingati Hari Kanker Tulang Sedunia. Dan tentunya hari ini sudah datang narasumber yang luar biasa spesial. Sudah pasti banyak yang tahu ya RSSA ya. Beliau adalah Dr. Satria Pandu Prasada Isma, spesialis ortopedi konsultan. Selamat datang Dr. Persi. Selamat pagi, Mbak. Pagi, sehat ya dokter ya? Iya, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi memang kita ini pertama kali ya dokter ya bertemu ya, di studio PKRS, luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong terkait kanker tulang ya dokter ya, untuk memperingati Hari Kanker Tulang Sedunia pada 2024 ini temanya apa nih dok? Jadi Hari Kanker Tulang 11 April ya nanti ya. Temanya mungkin terus terang sih saya kurang tahu juga temanya apaan sebetulnya. Biasanya sih nggak ada tema khusus ya. Seperti itu. Mungkin untuk tahun ini juga sama mungkin. Nah, kalau harapannya mungkin dokter untuk tahun ini biasanya dalam rangka memperingati Hari Kanker Tulang biasanya ada event apa nih gitu? Kalau di Saiful Anwar sih nggak ada apa-apa sebetulnya. Ya kita kerja seperti edukasi biasa aja. Mungkin gitu ya dokter. Kadang-kadang kita memang ada kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi kepada para masyarakat awam ya, seperti itu. Gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang kanker tulang nih dok, biasanya itu pasien yang ada kanker tulang itu penyebabnya kenapa nih? Kalau penyebab memang mungkin seperti kanker yang lain ya, nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan penyebab utama. Hanya ada sifatnya mungkin faktor resiko itu saja. Cuman tetap yang namanya kanker penyebabnya biasanya adalah multifaktorial. Jadi ada faktor genetik berperan di situ, kemudian juga ada faktor lingkungan. Jadi banyak gitu, seperti itu. Nah gitu. Nah kalau dari gejalanya sendiri nih, biasanya pasien yang kanker tulang itu mungkin merasa nyeri atau apa dok nih awalnya? Iya betul. Biasanya sih memang gejala yang pertama muncul adalah nyeri. Nanti baru biasanya benjolannya muncul seperti itu. Kalau memang sudah lebih lanjut ya, tapi nomor satu gejala biasanya nyeri seperti itu. Oke. Nah kalau dari pasien sendiri biasanya mulai usia berapa nih dok? Ada indikasi, oh ini kayaknya kanker tulang nih gitu. Kanker tulang sendiri sebetulnya kejadiannya memang cukup jarang. Cuman karena orang Indonesia ini juga populasinya juga besar ya, sehingga juga kasusnya juga cukup sering. Nah, yang paling sering itu justru bukan kanker yang memang asli dari tulang tumbuh sendiri, tapi justru dari tempat lain yang pindah ke situ. Jadi kayak semacam penyebaran lah seperti itu. Oh, penyebaran. Betul. Tapi kalau yang itu biasanya di usia yang sudah lebih lanjut ya, misalnya 40 ke atas kita banyak temukan juga di rumah sakit ini juga cukup banyak pasien-pasien yang datang karena keluhan tersebut. Tapi kalau memang kanker yang asli tumbuh dari tulangnya sendiri itu justru paling sering memang yang disebut dengan osteosarkoma itu di dekade kedua justru biasanya pada anak-anak, jadi usia belasan tahun seperti itu. Yang sering adalah itu, yang paling sering ya seperti itu. Gitu. Nah, tapi di usia berapapun bisa muncul. Bisa muncul. Iya, itu kan tadi ada beberapa faktor resiko juga ya dokter ya. Atau kalau misal yang dari usia dewasa nih, dari segi pekerjaan itu ada pengaruh nggak dok? Karena biasanya ada beberapa cowok yang pekerjaannya itu berat, membutuhkan tenaga yang berat. Nah itu apa ada efek sampingnya ke arah kanker tulang nih? Gitu? Kalau seperti itu harusnya sih tidak ada hubungannya secara langsung. Tapi mungkin ada beberapa pekerjaan yang memang beresiko kalau misalnya dia banyak terpapar radiasi segala. Nah ini kan tapi saya rasa bukan hanya kanker tulang ya, ini kanker secara umum itu akan memiliki resiko bisa kanker di mana saja seperti itu. Oke. Nah kalau dari kanker tulang sendiri dok, kan semua orang pasti berharapnya sembuh gitu ya. Betul. Nah pengobatannya sendiri itu mungkin seberapa lama dan seperti apa dokter?
Tergantung dari jenisnya. Jadi jenisnya juga banyak sekali ya. Mungkin yang anak-anak dulu nih. Yang itu ya, yang paling sering yang kita temui pasien banyak dirujuk juga ke kita dari berbagai kota di Jawa Timur ini. Biasanya memerlukan tidak hanya satu macam terapi, tapi dia butuh multimodalitas. Jadi dia harus di kemoterapi dulu, kemudian baru dilakukan tindakan operasi, kemudian nanti akan menjalani kemoterapi lagi gitu. Jadi tapi tergantung dari jenis kankernya, seperti itu. Gitu. Jadi memang harus ada keberlanjutan gitu ya dokter. Betul, ya. betul. Ya, Nah, panjang, penanganannya panjang gitu ya. betul. Nah, orang yang memang mungkin sudah terdiagnosa dari kanker tulang ini sendiri, ada kemungkinan memang sembuh total atau memang sembuhnya itu nanti bisa balik lagi nih suatu hari nanti gitu. Bisa. Sembuh total bisa. Semakin awal dia berobat, semakin semakin lebih lebih rendah stagingnya, otomatis chance dia untuk bisa sembuh total akan lebih besar. Gitu. Ya, jadi memang deteksi dini sangat penting ya pada kasus-kasus seperti ini, gitu, karena berkembangnya cepat sekali. Berkembangnya cepat sekali, menyebarnya cepat sekali gitu dokter. Betul sekali. Oke, katakanlah misal kanker tulangnya di kaki, nah itu menyebarnya biasanya ke mana dulu dok? Untuk penyebarannya biasanya sih kalau untuk kanker tulang yang primer ya, yang seperti tadi kita bicarakan pada anak-anak seperti itu, dia menyebarnya melalui pembuluh darah. Biasanya nomor satu tempat yang paling sering adalah dia ke paru-paru. Nah, itu yang paling sering. Jadi itu merupakan salah satu pemeriksaan yang juga kita lakukan kalau memang pada awal dia datang apakah sudah ada penyebaran di situ atau belum. Begitu. Gitu. Jadi pengobatannya yang pertama tadi ada kemoterapi. Mungkin ada pengobatan yang cara lain dokter? Regimennya memang standarnya adalah itu. Jadi sudah terstandar. Gitu. Kalau memang kita bicara soal kanker yang itu ya. Tentang kanker tulang. Tapi maksud saya gini, tidak semua kanker tulang penanganannya sama. Jenis yang lain mungkin ada yang membutuhkan hanya operasi saja karena dia mungkin tidak mempan dengan kemo, tidak mempan dengan radiasi. Jadi tergantung jenisnya. Nah, mungkin yang nggak mempan sama kemoterapi ini apa jenis kanker tulang yang sudah berat sekali gitu? Tidak, memang ada jenis tertentu. Ada jenis tertentu gitu. Iya. Nah, itu memang operasi itu seperti semacam, mungkin ini agak ngeri ya bagi sobat sehat RSSA, cuman biasanya yang di pikiran orang awam kalau ada istilah kanker tulang itu apa memang efeknya harus diamputasi, nah gitu tuh. Ya, ini memang kadang-kadang pertanyaan yang sering diajukan oleh pasien ya gitu. Kan karena memang stigmanya gitu ya, betul, ya. stigmanya seperti itu Ngeri gitu. duluan soalnya. Tapi saya bisa bilang bahwa tidak semuanya harus diamputasi. Betul, ada yang sampai harus diamputasi. Kalau memang dia datangnya sangat terlambat, di mana ukuran kankernya ini sudah besar sekali, sehingga kita tidak banyak bisa melakukan apa-apa, terpaksa harus diamputasi karena memang sudah berbahaya ya, sehingga kalau kita amputasi ini kita mengorbankan tungkainya, tapi kita menyelamatkan nyawa pasien, istilahnya seperti itu. Tapi kalau dia datang cukup awal, tentu saja banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa pertahankan tungkai ini dan dia bisa kembali ke fungsinya semula. Gitu. Jadi jawabannya tidak semuanya harus diamputasi. Semakin cepat berobat, betul, semakin cepat ditangani tentu gitu ya saja dokter seperti ya. itu. Saya rasa semua kanker akan seperti itu ya. Maksudnya lebih cepat dia datang, tentu saja prognosis dan kemungkinan dia untuk mendapatkan kesembuhan lebih baik. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari segi efek samping nih dokter, pasti kan pengobatan mungkin ada beberapa efek samping jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Kalau dari efek samping kemo maupun radiasi ini ada nggak sih dok efek sampingnya gitu? Ya tentu saja ada. Karena ini kan kemoterapi misalnya ya. Kemoterapi ini kan juga bukan obat sembarangan gitu. Apalagi kemoterapi untuk kanker tulang ini juga obat-obatnya yang diberikan ini bisa dibilang berbeda dengan kanker-kanker seperti misalnya kanker payudara, kanker lain kayak tiroid ya, seperti itu, kelenjar gondong, yang mungkin bisa diberikan di poliklinik, pasiennya langsung pulang. Kalau kanker-kanker tulang ini memang obat-obatannya itu efek sampingnya jauh lebih hebat, sehingga untuk pemberiannya juga pasien biasanya harus ngamar, banyak pemeriksaan yang harus dilakukan, observasinya juga harus lebih ketat seperti itu ya. Cuman efek samping utamanya ya karena memang obat kemoterapi ini
bukan hanya membunuh sel-sel kanker yang ditargetkan, tapi dia juga punya efek terhadap sel-sel yang normal, terutama sel-sel yang cepat bereplikasi ya, diregenerasi kembali kayak misalnya di kulit, kemudian di saluran cerna, rambut juga jadi rontok seperti itu. Itu efek samping yang memang sangat-sangat umum lah, banyak obat-obat kanker yang memang efek sampingnya seperti itu. Gitu ya. Jadi memang itu hal yang wajar dan ya nggak apa-apa kalau memang lagi proses penyembuhan. Betul. Gitu ya. Tapi itu kan efek samping sifatnya sementara ya, artinya hanya selama efek obatnya. Nanti setelah efek obatnya selesai otomatis ya nanti rambut yang botak ini juga akan tumbuh kembali, seperti itu. Rasa mualnya juga akan berkurang. Nah kalau dari mungkin yang kanker tulangnya yang paling ringan sendiri, itu untuk kemoterapinya prosesnya sebulan atau gimana dokter? Ini tergantung dari biasanya kita akan yang memberikan terus terang bukan saya. Biasanya kita bekerja sama dengan teman-teman dari ilmu kesehatan anak ya. Kalau pasien anak-anak, dan kalau pasiennya sudah 18 tahun ke atas, kita kerjasama dengan teman-teman ilmu penyakit dalam yang hemato-onkologi seperti itu. Jadi nanti mereka yang akan memberikan. Rata-rata bisa diberikan untuk kanker-kanker seperti yang kita bicarakan tadi itu sekitar 3 sampai 6 siklus, nanti dilihat perkembangannya bagaimana. Dengan selisih antar siklus itu kurang lebih sekitar 3 minggu. Jadi masuk, pasiennya pulang, nanti kamar lagi, dapat lagi, terus pulang, seperti itu. Jadi memang jedanya ada jedanya gitu. Betul, ya dokter ya? Harus ada jedanya. Harus ada jedanya. Ya pusing dong nanti pasiennya kalau ada. Dokternya juga pusing soalnya. Nah tadi dokter Persi kita sudah ngomong-ngomong tentang penyebabnya, gejalanya, cara proses penyembuhannya. Nah nggak lengkap kalau misalnya kita nggak bahas cara pencegahannya nih dokter. Gimana dokter Persi itu? Pencegahannya sih ini suatu yang nggak bisa kita duga ya. Agak sulit juga kita untuk mencegah karena kita seperti tadi saya bilang ya memang tidak ada penyebab utama di sini, hanya sekedar faktor risiko saja. Sehingga untuk ini lebih baik bukan mencegah, tapi lebih baik kita ke arah deteksi dini menurut saya. Jadi jangan remehkan keluhan seperti nyeri itu walaupun ringan ya, tapi mungkin bisa dibilang mengganggu atau tidak bisa hilang dengan obat-obatan biasa, sebaiknya cepat-cepat diperiksakan seperti itu, karena nyeri ini penyebabnya bisa macam-macam, mulai dari yang penyebab yang ringan sampai yang sangat-sangat serius seperti kasus kanker tulang ini. Jadi memang ada rasa nyeri sendiri gitu ya. Ini yang nyerinya itu memang terasa beberapa hari dan nggak hilang-hilang gitu ya dokter? Iya, biasanya pada awalnya nyeri ini kan dia hanya ringan saja sebetulnya, tapi lama-lama makin berat dan makin sering muncul, mengganggu, sampai mengganggu tidur kadang-kadang seperti itu. Mungkin ada ciri nyeri yang biasanya nyeri kan macam-macam ya dokter ya. Kadang kita juga kurang tahu membedakan nyeri antara yang memang harus kita deteksi dini sama nyeri ya otot yang pegel gitu. Ya, kalau misalnya nyeri-nyeri akibat seperti mungkin otot atau apa, biasanya kan dia berhubungan sama aktivitasnya. Tapi kalau pada nyeri pada kanker ini dia nggak berhubungan sama aktivitas. Nggak aktivitas gitu pun dia akan tetap sakit gitu. Makanya sampai istirahat itu juga tetap nyeri, bisa mengganggu tidur gitu. Dan kemudian juga mungkin yang perlu diperhatikan adalah lokasi dari nyerinya mungkin ya. Karena kalau misalnya pada pasien-pasien kanker tulang yang primer seperti osteosarkoma yang tadi kita bicarakan pada anak-anak itu, lokasi juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan, karena memang paling sering dia terjadi di sekitar lutut. Biasanya di tulang paha bagian bawah atau tulang tungkai bawah ini yang bagian, jadi sekitar sini. Itu yang paling sering, walaupun bisa terjadi di mana saja. Dekat-dekat sendi lah seperti itu ya. Gitu. Mungkin dari dokter Persi ada yang mau disampaikan kepada sobat sehat RSSA semuanya? Apa ya yang sampaikan, bingung saya jadi. Mungkin sudah lengkap yang tadi kita bahas gitu ya dokter. Rasanya sih mungkin udah semua ya gitu. Gitu ya. Baik. Terima kasih banyak ya dokter Persi. Semoga sehat selalu. Sama-sama, ya. Amin. Setelah ini langsung kembali ke ini ya. Ada kegiatan apa dokter? Ada, ini udah ditunggu pasien di poli dan ada operasi juga. Ini sudah sangat padat sekali jadwalnya dokter Persi. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ya dokter. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa sobat sehat di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.